Kalau ada film horor yang harus kalian tonton tahun ini, judulnya adalah Dirty Vote. Horor untuk demokrasi kita. Film ini akan mematahkan stigma bahwa Jokowi adalah orang baik yang dikelilingi oleh orang jahat. Film ini akan menjadi bukti bahwa Jokowi adalah dalang dari rusak demokrasi itu sendiri. Jadi ditonton teman-teman, karena jangan sampai digaslighting sama presiden gembira kita ini. Gue mau rangkum film berdurasi 1 jam 57 menit ini dengan 12 poin. Kenapa Jokowi terlibat dalam rusaknya demokrasi dan berpotensi untuk melakukan kecurangan pemilu yang begitu besar. 1. Intervensi kepada Mahkamah Konstitusi. Menantunya jadi ketua MK meloloskan anaknya Jokowi untuk menjadi cawapres, dan ketua MK Anwar Usman kemudian terkena pelanggaran etik berat karena melakukan konflik kepentingan. 2. Menunjukkan PJ Gubernur yang gak demokratis. PJ Gubernur itu circle-nya Jokowi semua. PJ Gubernur ini dikerahkan kemudian untuk mobilisasi birokrasi, untuk kemudian mengerahkan kepala desa mendukung paslon tertentu, dan bahkan untuk kemudian memberikan izin kampanye boleh atau enggak. 3. Pengerahan kepala desa untuk memenangkan paslon tertentu. Digunakanlah kepala desa ini untuk kemudian menyalahgunakan anggaran desa, menyalahgunakan data pemilih, menyalahgunakan kemudian wewenang bansos, dan dijanjikanlah kades-kades ini kenaikan anggaran dan juga perpanjangan masa jabatan. 4. Pemekaran provinsi begitu politis. Pemekaran Papua dari 2 menjadi 6 begitu politis seakan memenuhi hasrat Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran, karena syarat satu putaran itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang 20 provinsi dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan Papua akan jadi basis Jokowi, Prabowo, dan Gibran. 5. Fasilitas negara digunakan untuk berkampanye. Ibu Iriana angka 2 di RI 1, Kemhan ikut ngepost Prabowo Gibran, forum-forum kementerian dipakai buat promosiin Prabowo Gibran. Terlalu banyak fasilitas negara yang digunakan untuk berkampanye, even oleh Jokowi sendiri. 6. Politisasi bansos, di mana anggaran bansos tahun ini jauh lebih besar daripada zaman pandemi bahkan. Dan bansos diklaim sebagai hadiah baik hati Jokowi, dan kemudian diklaim oleh paslon 02, kalau pengen bansos lanjut, pilih anaknya Jokowi, yaitu Gibran. Jelas-jelas ini adalah pembodohan dan juga politisasi bansos sebagai haknya rakyat. 7. Presiden tidak netral, konflik of interest. Anaknya maju jadi cawapres 02, presiden bilang boleh berkampanye di lapangan udara milik negara, belakangnya adalah jenderal-jenderal, di sampingnya ada capres 02, Prabowo Subianto. Nggak netral, nggak adil. 8. Menteri-menteri berkampanye seperti Erick Thohir, Bahlil yang kita tahu sebenarnya nggak boleh berkampanye karena nggak terdaftar dalam KPU dan nggak berpartai, tapi mereka terang-terangan memberikan dukungan ke Prabowo Gibran, bahkan tidak segan memberikan bantuan dana untuk pemenangan Prabowo Gibran. Ke-9. Dinaikannya gaji ASN. Ke-10. Dinaikannya anggaran pensiun untuk pensiunan ASN. Jelas-jelas ini gunanya adalah untuk mencuri hatinya ASN, dan dengan mudah Jokowi ingin memobilisasi birokrasi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Lagi-lagi fasilitas negara digunakan. 11. Pengerahan TNI Polri untuk mendukung paslon 02, diintimidasi kades-kades untuk mendukung Prabowo Gibran, diintimidasi guru-guru besar untuk memberikan testimoni baik kepada Jokowi, dan juga diintimidasi berbagai pendukung di lapangan termasuk seringnya penurunan baliho. 12. Bawaslu-nya tidak tegas untuk mengawasi, ketua KPU-nya kena pelanggaran etik karena meloloskan Gibran. Dan 2 nama pimpinan KPU Bawaslu juga katanya disetting dari awal oleh Jokowi supaya mudah untuk diintervensi dan mudah untuk dikontrol. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Kalian bisa tonton sendiri di YouTube PSHK Indonesia, judulnya Dirty Vote. Gimana? Horor kan buat demokrasi kita? Kita ini udah kayak berasa lagi mau orde baru, teman-teman. Mengutip kata Mbak Bibit dalam closing statement film ini, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor ini tidak diperlukan kepintaran dan kecerdasan. Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu. Itulah Presiden Jokowi, Prabowo Gibran beserta jajarannya. Vote wisely teman-teman di tanggal 14 Februari 2024 besok, karena salah pilih akan susah pulih.